Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sampai di halaman 49 ya. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa qawluhu fi qulubihim maradun, dan firman Allah tentang orang munafik, bahwa orang-orang munafik itu fi qulubihim, di dalam hati mereka marad, penyakit. Kata Syekh, al-muradu bil maradi huna, yang dimaukan dengan marad, penyakit di sini, yang terletak di hati orang-orang munafik itu adalah maradus syakki, adalah penyakit syak, penyakit bimbang, wasyubuhati, dan penyakit syubhat, syubhat kesamaran, kesamaran antara al-haq dari al-batil, antara Islam dari al-kufur, antara al-halal dari al-haram, al-bid'ah dari al-sunnah, al-tauhid dari al-syirik, antara al-ikhlas dari al-nifaq. Di dalam hati orang munafik itu penuh dengan penyakit ini, penyakit syubhat, karena memperturutkan hawa nafsu di dalam beragama, jadinya penuh dengan syubhat. Wan nifaq, dan juga penuh dengan kemunafikan. Ini penyakit-penyakit hati, ragu-ragu, padahal sudah jelas kebenaran itu adalah benar, tapi masih ragu-ragu. Beda orang yang ragu-ragu itu kalau dia masih belum mendapatkan kejelasan, belum sampai ilmu kepadanya, dia ragu. Ini adalah manusiawi, wajar. Tapi ragu yang merupakan penyakit hati ialah ketika sudah jelas, hujjah telah tegak bahwa yang benar itu adalah benar, yang batil itu adalah batil. Dia masih ragu-ragu karena dia masih merasa sayang dengan kebatilan yang diharamkan itu. Maka dia berusaha mencari-cari pembenaran terhadap kebatilan itu, sehingga dia tidak memperoleh keyakinan dengan ilmu. Ilmu tidak menjadikan dia yakin, tapi tetap dalam kebimbangan dan kebimbangan. Yaitu tadi, karena tarikan syahwat kepada al-batil, tarikan syahwat kepada syirik, tarikan syahwat kepada al-bid'ah, sehingga membuat dia itu
yang semestinya kalau sehat hatinya, dengan sampainya ilmu itu yakin, jadi yakin ya. Semestinya demikian kalau dia sehat. Tapi karena hatinya itu berpenyakit, sampainya ilmu itu justru menjadi sebab keraguan. Nah, ini kondisi abnormal daripada hati. Ya. Wa dzalika annal qalba, yang demikian itu karena memang hati yu'ridu lahu maradani, selalu yu'rid lahu, mempunyai selalu dihadang oleh maradan atau didatangi oleh dua penyakit, yukhrijanihi an sihhatihi, yang dua penyakit ini mengeluarkan hati itu an sihhatihi, dari kondisi kesehatannya, wa atidalihi, dan mengeluarkan hati itu dari kondisi i'tidal, yaitu konsisten. Bahasa masa kini konsisten, kekonsistenannya apa ya, bahasa lainnya konsisten itu ya istiqomah, dari sikap istiqomahnya ya, mengeluarkan hati dari sikap istiqomahnya. Dua penyakit ini mengeluarkan hati dari kesehatannya dan keistiqomahannya, yaitu dua penyakit tersebut. Pertama, maradus syubuhati al-batilati, penyakit syubhat-syubhat yang batil, syubhat yang batil, kesamar-samaran yang batil. Kalau kesamar-samaran karena kurang ilmu, itu akan selesai dengan bertambahnya ilmu. Ya. Tapi ini syubhat yang batil, karena memang bukan sebab kurang ilmu, tapi karena syahwat. Yang kedua, maradus syahawati al-mardiyati, penyakit yang kedua yaitu penyakit syahwat, senang kepada yang haram, senang kepada yang bid'ah, senang kepada syirik, senang kepada yang batil, al-mardiyah, yang rendah. Atau bahasa bebasnya asyahwat al-mardiyah itu selera rendah. Ya, selera rendah, seleranya itu kepada yang batil, padahal al-haq itu tinggi nilainya. Ya, al-halal itu bagus dan indah dan tinggi nilainya, tetapi yang diselerakan ialah haram, yang rendah. Ya, sunnah itu demikian indahnya dan bagusnya, tapi yang disenangi ialah bid'ah yang demikian rendahnya. Ya. Nah, syahwat itu ada yang diperbolehkan, yang mubah. Zuyina linnasi hubbus syahawati salam minan nisa
wa madza ayatnya itu wal qanatiril muqantara wal khailil apa ayatnya, bahwa manusia itu zuyyina, dihiasi dengan syahwat, syahwat kepada wanita, syahwat kepada emas dan perak, syahwat kepada kuda-kuda yang bagus. Ini syahwat yang mubah yang bisa disalurkan kepada halal. Tapi syahwat yang menjadi penyakit pada hati orang munafik itu syahwat yang mardiyah, yang rendah, yaitu syahwat yang haram. Nah, dua penyakit ini, asyubuhat dan asyahwat, ini yang menyebabkan orang munafik diberi ilmu setinggi apapun, sebanyak apapun, tetap tidak bermanfaat apa-apa bagi dia. Fal kufru wan nifaqu, maka kekafiran dan kemunafikan itu, wasyukuku wal bid'ah, dan berbagai keraguan dan berbagai bid'ah, kulluha min maradis syubuhati, semuanya itu adalah termasuk daripada penyakit-penyakit syubhat. Wazina wa mahabbatul fawahishi, dan perbuatan zina, wa mahabbatul fawahishi, dan kecintaan kepada kekejian, wal ma'asi, dan kemaksiatan, fi'liha, dan perbuatan-perbuatan maksiat, min maradhi syahawati, dari penyakit syahwat. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah yang Maha Tinggi, fayutmi'u alladhi fi qalbihi maradun, fayatma'u alladhi fi qalbihi maradun, dalam perkara hijab, di mana Allah memerintahkan agar para istri Nabi dan para wanita itu, wanita muslimat, kalau berbicara sama orang laki jangan berbicara dengan bermanja-manja, sehingga sehingga akan mempunyai keinginan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit. Keinginan apa? Keinginan tertarik, sehingga menjadi tertarik orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa? Wahwa syahwatuz zina, yaitu penyakit syahwatuz zina. Syahwat untuk berzina. Nah, oleh karena itu perempuan dilarang berbicara dengan suara yang manja kepada pria, sehingga tidak membangkitkan syahwat zina pada pria yang mendengarnya itu. Wal mu'ata, adapun kesehatan, man ufiya min hadainil maradaini, ialah siapa yang ufiya, yang
disembuhkan min hadainil maradaini, dari dua penyakit tersebut. Fahasala lahul yaqin wal iman, sehingga karena dia sembuh dari penyakit tersebut, dua penyakit itu, sehingga karena sembuh dari dua penyakit itu, hasala lahu, terjadilah baginya al yaqinu wal imanu, keyakinan dan keimanan. Hilanglah daripadanya syubhat, sehingga dia penuh keyakinan. Dengan sampainya hujjah selesai, dia akan dengan mantap meyakininya. Wal iman, dan hilang karena hilangnya keraguan, karena hilangnya syahwat kepada haram, maka yang tumbuh ialah iman. Wasabru an kulli ma'siyatin, sehingga dia juga karena hilangnya syahwat itu, atau hilangnya syahwat yang haram itu, jadilah tumbuhlah pada dia sabar an kulli ma'siyatin, dari segala godaan maksiat. Wallahu a'lam. Farafala fi atwabil afiyati, sehingga rafala, wallahu alam apa maknanya, di dalam pahala orang-orang yang al-afiyah, yang mendapatkan kesehatan itu tadi, kesejahteraan itu. Nah, orang-orang munafik, mereka diharamkan dari al-afiyah, dari kesehatan rohani ini tadi. Fi qulubihim maradun, fazadahumullahu marada. Selanjutnya Syekh menyatakan wa fi qawlihi 'anil munafiqina, dan di dalam pernyataan Allah tentang orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di dalam hati mereka ada penyakit sehingga Allah tambah pada mereka itu penyakit. Bayanun, kata beliau, ada keterangan li hikmatihi ta'ala, bagi hikmah Allah yang maha tinggi, fi taqdiril ma'asi 'alal 'asina, bahwa ini ada bayan, keterangan li hikmatihi, bagi hikmah Allah dalam menakdirkan al-ma'asi, orang-orang yang bermaksiat, alal asina, kepada kemaksiatan itu. Hikmah Allah menakdirkan, tujuan Allah menakdirkan orang yang bermaksiat pada perbuatan-perbuatan maksiat ialah wa annahu bisababi dunubihimus sabiqah, Allah menakdirkan seseorang terjatuh kepada perbuatan maksiat adalah karena sebab dosa-dosa mereka yang lalu. Yabtalihim bil ma'asi lahiqati, Allah timpakan kepada mereka dengan maksiat-maksiat al-lahiqah yang berikutnya, kemaksiatan susulan, al-lahiqah, al-mujibah,
yang merupakan kemestian li'uqubatiha, bagi hukuman terhadap kemaksiatan yang telah lalu itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana hal ini di dalam firman Allah Ta'ala dinyatakan, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin. Dan kami nuqallibu, kami balikkan afidatahum, hati-hati mereka, wa absarahum, dan pandangan-pandangan mereka. Jadi terbalik, terjungkir balik hati dan pandangan mereka, akal pikiran mereka terjungkir balik. Kama lam yu'minu bihi awwala marrah, seolah-olah mereka tidak pernah beriman sama sekali. Wa qala ta'ala, juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka ketika mereka itu menyimpang, zaghu, menyimpang, Allah bengkokkan, Allah simpangkan hati-hati mereka. Wa qala ta'ala, juga firman Allah Ta'ala, wa ammal ladina fi qulubihim rijsun, adapun mereka yang di dalam hatinya ada rijs, kotoran, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka Allah akan tambah kotoran itu dengan kotoran lain, kotoran hati. Fa'uqubatul ma'asiyati, maka hukuman terhadap perbuatan maksiat ialah al-ma'asiyatu ba'daha, akan didatangkan kemaksiatan, ditakdirkan kemaksiatan sesudahnya. Kama anna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, sebagaimana al-hasanah, thawabul hasanah, kama anna min thawabil hasanati, sebagaimana pahala bagi perbuatan baik, apa? Perbuatan baik sesudahnya. Al-hasanatu ba'daha. Qala ta'ala wa yazidu Allahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambah orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu, Allah tambah huda, petunjuk. Demikian. Maka inilah hikmah. Alhamdulillah. Hikmah. Kenapa Allah menakdirkan kemaksiatan pada seseorang? Ialah diterangkan apa? Karena sebagai hukuman terhadap kemaksiatan yang dilakukan sebelumnya. Ya. Begitu. Kita masuk kepada ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, lain? Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. La. Bukan. Lain lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun.
ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan kalian membuat kerusakan fil ardi, di muka bumi, qalu, mereka akan menyatakan innama nahnu muslihun, hanyalah kami membuat kemaslahatan atau perbaikan. Ketahuilah innahum, sesungguhnya mereka itu humul mufsiduna, mereka itulah sesungguhnya yang membuat kerusakan, walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak merasa. Wa idza qila lahum, ay idza naha haula'il munafiqin, apabila dikatakan kepada mereka, apa dikatakan mereka kepada mereka? Ay, kata Syekh, ialah idza naha haula'il munafiqin, apabila orang-orang munafik itu, mereka orang munafik itu dilarang anil ifsadi fil ardi, untuk membuat kerusakan di muka bumi. Apabila mereka dilarang untuk membuat kerusakan di muka bumi, wa huwal amalu bil kufri. Tufsidu di sini maksudnya kerusakan yang dikatakan di sini oleh Allah ialah wa huwal amalu bil kufri, yaitu beramal dengan kekafiran, wal ma'asi, dan beramal dengan kemaksiatan. Wa minhu, dan termasuk daripada kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang munafik itu ialah idharu sarairil mu'minina li'aduwihim, membicarakan, menampakkan rahasia-rahasia kaum mukminin li'aduwihim, kepada musuh-musuh mereka, wa mualatihim lil kafirin, dan termasuk kerusakan yang mereka lakukan ialah mualatihim, yaitu loyalitas mereka, kecintaan mereka lil kafirin, kepada orang-orang kafir. Kalau dilarang begitu, kalau dilarang untuk jangan membuat kerusakan dalam bentuk ini tadi, mereka akan menjawab innama nahnu muslihun, hanyalah kami membuat perbuatan baik. Kata Syekh, fajama'u bainal amali bil fasadi fil ardi, maka mereka orang-orang munafik ini jama'u, mengumpulkan antara al-amal bil fasad fil ard, perbuatan kerusakan di muka bumi, wa ibharu annahu laisa bi ifsadin bal huwa islahun, dan di samping membuat kerusakan di muka bumi juga menampakkan, ibhar, menampakkan seolah-olah perbuatan kerusakan itu laisa bi ifsad, bukanlah termasuk dari perbuatan kerusakan, bal huwa islah, bahkan dianggap perbuatan itu islah, membuat kemaslahatan. Qalban lil haqa'iqi, ya, yang tindakan ini adalah qalban, membolak-balikkan lil haqa'iqi, bagi hakikat yang ada.
hakikat kerusakan adalah hakikat kekafiran adalah kerusakan, dibalikkan seolah ditampakkan seolah sebagai perbuatan baik. Hakikat kemaksiatan itu adalah kerusakan, tapi dibalikkan, ditampakkan seolah-olah sebagai apa? Kemaslahatan. Nah, hakikat bid'ah itu adalah kejahatan, tapi ditampakkan seolah-olah sebagai kebaikan. Begitu, membolak-balikkan hakikat kenyataan dari semua perbuatan itu. Wa jam'an baina fi'lil batil wa i'tiqadihi haqqan, dan juga mereka mengumpulkan dari berbagai perbuatan itu tadi, membolak-balikkan hakikat itu dengan fi'lil batil, perbuatan batil, tetapi wa'tiqaduhu haqqo, tetapi diyakini sebagai perbuatan yang hak. Nah, ini yang berat. Ya, perbuatan yang luar biasa berat. Sebab kalau orang berbuat yang batil tapi meyakini itu sebagai hak, sebagai kebenaran, ini sulit diharapkan untuk taubat. Sulit diharapkan untuk taubat. Wa haula'i a'zamu jinayatan mimma ya'malu bil ma'asi ma'a i'tiqadi tahrimiha. Ya, mereka itu melakukan a'zamu jinayatan, melakukan sebesar-besar kejahatan. Ya, dibanding dengan orang yang ya'malu bil ma'asi, yang berbuat kemaksiatan ma'i'tiqadi tahrimiha, bersama dia berbuat maksiat tapi juga dia meyakini bahwa maksiat itu adalah haram. Ya, tentu yang demikian ini lebih ringan dibanding dengan orang yang berbuat maksiat tapi meyakini bahwa itu adalah maslahat, meyakini bahwa itu taat, berbuat baik. Ya, fahada aqrabu lis-salamati wa arja liruju'ihi. Maka orang yang berbuat maksiat disertai dengan keyakinan bahwa itu adalah haram, itu aqrabu lis-salamah, lebih dekat kepada keselamatan, wa arja liruju'ihi, dan lebih diharapkan, lebih diharapkan liruju'ihi, untuk kembalinya dia kepada kebenaran. Ya, karena masih ada iman di dalam hatinya. Buktinya apa? Dia masih meyakini bahwa perbuatan maksiat itu haram walaupun dia berkecimpung padanya. Dibanding dengan orang yang berbuat kekufuran, penyimpangan, tetapi dia merasa yakin dia dalam kebenaran. Nah, ini tentu sudah terlalu besar jinayahnya, kejahatannya. Ya. Nah, walamma kana fi qaulihim innama nahnu muslihun,
Maka kata Syekh, ketika mereka orang munafik itu menyatakan sesungguhnya kami membuat kemaslahatan, hasara lil islahi fi janibihim, mereka membatasi bahwa islah perbuatan baik itu hanya yang fi janibihim, yang datang dari sisi mereka. Mereka membatasi bahwa islah perbuatan baik itu ialah yang datang dari perbuatan mereka. Ini lebih parah lagi, ya, meyakini bahwa islah perbuatan membuat kebaikan itu hanya yang datang dari sisi mereka. Wa fi dhimnihi annal mu'minina laisu min ahlil islah, sehingga di dalam makna tersirat fi dhimnihi, dalam makna yang tersirat dari pernyataan mereka ini ialah annal mu'minin, bahwa kaum mukminin yang beriman dengan benar dan taat kepada syariat Allah itu dianggap laisu min ahlil islah, tidak dianggap ahlil islah, tidak dianggap orang-orang yang membuat islah. Nah, coba. Ini lebih parah lagi tentunya. Ada kalimat apa di situ? Innama, ya. Innama nahnu muslihun. Hanyalah kami itu sungguhnya yang membuat islah. Sehingga makna yang tersirat daripada kata-kata orang munafik ini apa? Bahwa islah itu hanya yang dalam penampilan seperti yang dilakukan oleh mereka. Sedangkan kaum mukminin yang tidak berbuat seperti perbuatan orang munafik itu dianggap tidak berbuat islah sama sekali. Qallaballahu alaihim da'wahum, maka Allah balikkan pengakuan mereka, Allah balikkan kepada mereka, Allah kembalikan pengakuan yang seperti itu kepada mereka biqaulihi, dengan firman-Nya, ala innahum humul mufsiduna, ketahuilah bahwa sungguhnya mereka itu yang membikin adalah sungguhnya orang-orang yang membikin kerusakan. Mereka menuduh kaum mukminin membikin kerusakan, dan mereka mengaku bahwa mereka orang munafik itu sajalah yang membuat perbuatan islah. Maka Allah balikkan mereka orang munafik itulah yang sesungguhnya membuat kerusakan. Fa innahu, kata Syekh, maka sungguhnya la a'zama ifsadan, tidak ada yang lebih besar kerusakannya mimman kafara bi ayatillahi, daripada orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Allah, wa sadda an sabilillahi, dan menghalangi orang dari jalan Allah. Ya, tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada ini, ya, yaitu menghalangi orang dari jalan Allah. Wa khada'allaha wa awliya'ah, dan menipu Allah dan menipu kekasih-kekasih Allah dengan kedustaan-kedustaan, dengan fitnah-fitnah, dengan pengkhianatan-pengkhianatan, menghalangi orang untuk ngaji, menghalangi orang untuk belajar manhaj salaf hanya karena hawa nafsu. Wa khada'allaha wa awliya'ah, dan menipu Allah dan kekasih-kekasih Allah. Wa walal muharibina lillahi wa rasulih,
tetapi justru wala, berloyalitas, mencintai al-muharibin, mencintai orang-orang yang sedang memerangi Allah dan Rasulnya. Wa za'ama, dan mengaku ma'ahadha, bersamaan dengan berbagai kejahatan-kejahatan tersebut, anna hadha islah, bahwa yang demikian itu adalah perbuatan islah. Fahal ba'da hadzal fasadi fasadu, apakah ada kerusakan sesudah berbagai kerusakan tersebut? Apakah ada kerusakan yang lebih dahsyat daripada itu? Jawabannya sudah jelas tidak ada. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'uhum, akan tetapi memang mereka itu la ya'lamun, tidaklah mengerti ilmu, tidaklah mengetahui tentang ilmu yang bermanfaat bagi mereka. Wa in kanu qad alimu bidzalika ilman, dan kalaupun mereka qad alimu telah tahu dengan itu ilmu, satu ilmu, maka ilmu itu taqumu bihi alaihim hujjatullah, akan menjadi tegak dengannya sebagai pembantah, sebagai bantahan kepada mereka, dengan hujjatullah, dengan hujjah dari Allah. Ya, begitu bahayanya menipu kaum muslimin, ya, begitu bahayanya menipu ahlus sunnah wal jamaah, lebih-lebih lagi karena malapetakannya atau azabnya itu, hukumannya itu segera. Wal iyadu billah. Wa innama kana al-amalu fil ardi ifsadan, dan hanyalah al-amal fil ardi ifsadan, amal-amal yang demikian itu tadi di muka bumi sebagai ifsadan, sebagai kerusakan, li'annahu sababun li fasadi ma ala wajhil ardi, karena amalan-amalan yang demikian itu tadi, ya, kemunafikan, kekafiran, menghalangi orang dari jalan Allah, menghadang orang untuk berdakwah di jalan Allah, menipu para aulia Allah, kekasih-kekasih Allah, berloyalitas kepada, bercinta atau mencintai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya, semua amalan-amalan itu di muka bumi dikatakan ifsadan, dikatakan sebagai kerusakan, li'annahu, karena perbuatan itu sababun, menjadi sebab, lifasadin ma ala wajhil ardi, sebab untuk rusaknya apa-apa yang ada di muka bumi, minal hububi, kerusakan pada biji-bijian, wathimari, dan buah-buahan, wal asjari, dan pohon-pepohonan, wan nabati, dan tetumbuhan. Kenapa? Lima yahsulu fiha minal afati,
dengan sebab kemaksiatan dan kedurhakaan amalan-amalan itu tadi akan terjadi pada berbagai tanaman itu tadi afat, kerusakan allati sababuhal ma'asi, yang sebabnya adalah maksiat, menjadi tertahan hujan sehingga terjadi kekeringan, tanaman menjadi rusak, mendatangkan hama, ya hama tikus, ya hama wereng, ya hama macam-macam, penyakit hewan, penyakit macam-macam. Belum lagi mendatangkan malapetaka lain, ya peperangan, kebakaran, kemudian gangguan keamanan, pengangguran. Ya Allah, datang itu bertubi-tubi azab Allah karena perbuatan amalan-amalan ini. Semua akibat daripada amalan itu tidak ada lain kecuali ifsad, kerusakan di muka bumi, dicabutnya rahmah dari hati manusia sehingga menjadi biadab. Anak membunuh orang tua membunuh anak, dan fitnah yang demikian besar menggoncangkan dan mengacau balaukan kehidupan masyarakat, ya, karena perbuatan maksiat tadi. Allah azab dengan berbagai malapetaka. Di musim hujan kebanjiran, di musim kering kekeringan. Ya Allah, segala keadaan malapetaka terus menerus. Sehingga tanam-tanaman, biji-bijian tidak lagi bisa tumbuh, tidak lagi bisa panen karenanya. Wali annal islaha fil ardi, karena sungguhnya islah di muka bumi itu adalah antu'mara, bumi itu dimakmurkan, diramaikan bi ta'atillahi wal imani bihi, dengan ketaatan kepada Allah dan dengan iman kepada Allah. Nah, bagaimana kok dibilang bahwa islah di muka bumi itu ialah dengan ketaatan pada Allah dan beriman pada Allah? Karena firman Allah, "Lau amana ahlul qura la fatahna 'alaihim barakatus samawati wal ardh." Lau amana ahlul qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatus samawati wal ardh. Seandainya beriman dan bertakwa penduduk negeri-negeri itu, niscaya kami bukakan barokah, kata Allah, dari langit dan dari bumi. Dari langit hujan turun menjadi barokah, bukan menjadi malapetaka, menyirami tanam-tanaman, menjadi kesuburan dan rezeki, menambah sumber-sumber air. Itu barokah dari langit, barokah pada bumi. Tanah-tanah itu menjadi gampang ditanami. Tanah-tanah itu menjadi terlindung dari hama-hama,
Ya, itu barokah yang ada di bumi. Ya, sumber-sumber air dengan mudah didapatkan sehingga menjadi kemakmuran. Itu kalau mereka beriman dan bertakwa, kata Allah. Jadi sebagai upaya untuk memakmurkan bumi ialah dengan meramaikan bumi itu dengan apa? Ketaatan kepada Allah dan keimanan kepada Allah. Lihada, oleh karena inilah khalaqallahul khalqa. Allah menciptakan makhluk, wa askanahumul arda, dan Allah tempatkan mereka di muka bumi, wa adara alaihimul arzaqa, wa adara, dan Allah edarkan di antara mereka itu rizki-rizki, liyasta'inu biha ala ta'atihi wa ibadatih, agar mereka menggunakan dengan rizki-rizki itu ala ta'atihi, untuk mentaati Allah, wa ibadatih, dan beribadah kepada Allah. Fa'idha umila fiha bididdihi, maka apabila dikerjakan di muka bumi itu dengan perbuatan yang lawan daripada ketaatan tersebut, karena sa'yan fiha bil fasadi, maka kemaksiatan itu berarti sa'yan fiha, mengupayakan di muka bumi itu kerusakan, wa ikhraban, dan kehancuran laha, bagi bumi, amma khuliqat lahu, dari tujuan sesungguhnya diciptakannya bumi itu. Kata Syekh, idza qila lil munafiqina, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu kama, ini sudah masuk ayat selanjutnya. Naam. Ilahuna ya ikhwan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tertib.